Indonesia memiliki 8 lembaga negara yang berperan penting dalam membantu pemerintah mewujudkan tujuan untuk membangun Indonesia menjadi negara yang maju. 8 lembaga negara tersebut ialah Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Pada video kali ini, kami akan membahas salah satu lembaga negara tinggi di Indonesia, yaitu lembaga DPR. Kalian tahu gak sih DPR itu apa? DPR adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Berikut adalah logonya. Apa aja sih syarat yang harus kita penuhi untuk mencalonkan diri sebagai DPR? Yang pertama, minimal berusia 21 tahun. Yang kedua, latar belakang pendidikan minimal SMA. Yang ketiga, merupakan warga negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani. Dan yang keempat, wajib berasal dari partai politik. Bagaimana sih proses terpilihnya anggota DPR? Yuk ikuti kami. Proses terpilihnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI melibatkan beberapa langkah atau tahapan. Berikut adalah rangkaian proses terpilihnya DPR RI di Indonesia. Tahap yang pertama, pemilihan umum atau pemilu. Pemilu setiap 5 tahun di Indonesia, di mana rakyat memilih partai politik untuk mewakili mereka di DPR RI. Yang kedua, sistem perwakilan proporsional. Penggunaan sistem proporsional dan pemilihan legislatif, di mana kursi DPR RI didistribusikan sesuai presentase suara partai. Yang ketiga, penetapan kursi. KPU menetapkan jumlah kursi untuk setiap partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum. Dan yang keempat, penetapan calon terpilih. KPU menetapkan calon terpilih dari partai yang mendapatkan kursi yang akan mewakili konstituen atau daerah pemilihan tertentu. Yang kelima, pelantikan dan pengucapan sumpah. Calon terpilih dilantik sebagai anggota DPR RI mengucapkan sumpah sebagai komitmen untuk melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. Dan yang keenam, pelaksanaan tugas anggota DPR RI memulai tugasnya termasuk mewakili konstituen, berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Dan yang keenam, pelaksanaan tugas anggota DPR RI memulai tugasnya termasuk mewakili konstituen, berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Apa aja sih fungsi DPR sebagai lembaga negara? Fungsinya ada 3. Berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat diwajibkan untuk melaksanakan 3 fungsi, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, di mana Setiap anggota dewan wajib mengutamakan kepentingan rakyat yang diwakilnya konstituen sehingga menjadikan mereka wakil rakyat. Berapa lama sih masa jabatan menjadi anggota DPR? Masa jabatannya adalah 5 tahun. Oh iya, kalian tahu nggak sih apa aja hubungan DPR dengan lembaga negara lainnya? Hubungan antara DPR dan Presiden. Hubungan antara DPR dan Presiden terlihat ketika rancangan undang-undang atau RUU dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. Jika tidak ada persetujuan bersama, maka RUU tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. DPR dan MPR selaku lembaga legislatif berperan sebagai pembuat undang-undang dan mengawasi undang-undang atau pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden. Hubungan antara DPR dan DPD. Hubungan antara DPR dan DPD dapat dilihat ketika DPD mengajukan RUU kepada DPR. DPD mengajukan RUU yang berkaitan dengan oroming daerah, hubungan pusat daerah, serta yang berhubungan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hubungan antara DPR dan lembaga tinggi lainnya. DPR dapat berhubungan dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti BPK, MK, MA, KY dalam konteks pengawasan dan legislasi.